Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Naimah dari Divisi Usaha. Di sini saya akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai psikologi marketing, enduring effect, dan decoy effect. Nah, pasti dari teman-teman semuanya tahu dong arti marketing. Marketing adalah upaya untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan beberapa aktivitas, mulai dari promosi, distribusi, penjualan, hingga strategi pengembangan produk. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu psikologi marketing. Psikologi marketing adalah ilmu marketing yang mempelajari psikologi pelanggan saat membeli suatu produk, mulai dari motif emosi hingga kecenderungan psikologis yang jadi dasar keputusannya. Nah, dengan memahami psikologis marketing, kalian bisa membuat strategi memasarkan produk dengan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Bisa dari harga, kemudahan, value, dan hal lain yang terkait dengan emosi konsumen. Nah, pada akhirnya, calon konsumen tentu tidak bisa menolak tawaran produk kalian apabila sesuai dengan kecenderungan psikologi yang mereka miliki. Nah, itulah salah satu alasan kenapa pemilik bisnis mulai menjalankan psikologis marketing sebagai strategi utama dalam meningkatkan penjualan secara efektif. Berikut ini adalah contoh teknik psikologi marketing. Yang pertama adalah anchoring effect. Nah, anchoring effect adalah bentuk bias kognitif yang menyebabkan orang fokus pada referensi pertama yang tersedia, yang diberikan kepada mereka ketika membuat keputusan. Menurut Daniel Kahneman, yaitu seorang psikolog, peraih hadiah Nobel dan penulis buku Thinking Fast and Slow, mengatakan bahwa secara sistematis, otak manusia akan mengambil informasi pertama yang diterima dan menginterpretasi hal-hal lain berdasarkan kesimpulan yang diambilnya dari informasi pertama tersebut. Lanjut ke contoh dari anchoring effect. Nah, seringkali kalian menemukan gambar seperti ilustrasi berikut ini pada mall ataupun swalayan, yang sekiranya produk tersebut memiliki harga yang tinggi, kemudian dicoret dan diberikan diskon yang cukup besar, sehingga kita tertarik untuk membeli. Nah, inilah yang dinamakan dengan anchoring effect. Dapat dilihat ilustrasi berikut ini, produk yang kanan, itu yang memakai anchor, lebih menarik dibandingkan dengan produk yang kiri atau yang tidak memakai anchor. Produk yang menggunakan harga normal akan terlihat memberikan tawaran yang tidak menarik dibandingkan tawaran yang menggunakan harga anchor dengan iming-iming mendapatkan diskon yang besar, yang padahal sebenarnya barang tersebut tidak benar-benar diberikan diskon. Nah, disinilah otak kita terjadi bias. Harga awal yang pertama kali kita lihat seringkali dianggap sebagai acuan atau patokan sebagai harga yang sesungguhnya. Sedangkan harga yang sudah didiskon merupakan keuntungan kita membeli pada saat potongan harga. Informasi tersebutlah yang pada akhirnya mempengaruhi kita dalam keputusan membeli. Kekurangan informasi tentang harga produk yang akan kita beli merupakan salah satu penyebab terjadinya bias, dikarenakan kita tidak mengetahui mana yang merupakan harga aslinya. Selanjutnya adalah contoh teknik psikologi marketing yang kedua, yaitu decoy effect. Decoy effect yaitu bagian dari ilmu psikologi marketing yang telah digunakan secara luas oleh berbagai produk dan layanan dalam menetapkan opsi dan strategi demi mendongkrak penjualan dari produk yang ingin dijual lebih banyak. Kita langsung ke contoh. Nah, suatu hari
kalian bersama pacar tersayang pergi ke bioskop untuk nonton. Nah, tentulah kalian membeli popcorn supaya film terasa lebih seru. Nah, dari kedua pilihan size tersebut, mana yang akan kalian pilih? Rasanya tidak perlu berpikir terlalu lama ya. Kalau kalian seperti kebanyakan orang, maka kalian akan memilih ukuran kecil saja yang harganya terasa pas di dompet. Lalu bagaimana kalau terdapat 3 varian size seperti gambar berikut? Mana yang akan kalian pilih? Kalau kalian seperti kebanyakan orang, pilihan kalian ini mungkin sudah berubah. Kalian barangkali akan mempertimbangkan ukuran medium supaya cukup dimakan berdua sampai film habis. Karena yang kecil sepertinya selalu sedikit. Tapi tunggu, harga medium ternyata hanya beda 5.000 perak dibandingkan ukuran besar. Nah, kalian pun akhirnya memutuskan untuk membeli ukuran besar saja, sebab itu terasa lebih menguntungkan. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan decoy. Lalu, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Nah, sederhananya begini. Penjual popcorn ingin agar orang-orang membeli popcorn berukuran besar daripada yang kecil. Karena jelas, menjual ukuran besar jauh lebih menguntungkan. Nah, caranya adalah dengan memasukkan opsi ketiga, yaitu ukuran medium yang sama sekali tidak menarik dan tidak seimbang, yang memang tidak dimaksudkan untuk dipilih, melainkan hanya demi mengacaukan pilihan kalian. Tujuannya adalah untuk membuat harga popcorn ukuran besar memiliki value yang lebih baik. Nah, opsi ketiga yang sengaja dibuat ini disebut dengan decoy. Secara mendasar, manusia tidak memilih berdasarkan keputusan absolut. Kita tidak memiliki nilai internal untuk menilai berapa harga sebuah produk atau layanan, melainkan membuat perbandingan dari opsi-opsi yang tersedia dalam rangka menilai mana pilihan yang paling menguntungkan. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang mereka pilih sampai mereka melihatnya dalam sebuah konteks. Dari fakta tersebut, decoy dapat dengan mudah meningkatkan peluang hingga 66% untuk mengarahkan pilihan dari opsi-opsi yang tersedia. Oke, kesimpulan dari semua ini adalah anchoring effect dan decoy effect merupakan teknik yang sangat powerful dan dapat digunakan secara kreatif dalam strategi pricing dan aktivitas marketing yang kalian lakukan. Dengan mengaplikasikannya secara tepat, kalian mungkin dapat meningkatkan penjualan dari bisnis Anda. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.